Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhan. Hosana, Hosana, Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Yesus Allahku. Hosana, Hosana. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Katakan bukan bersuka karena kebaikannya yang tidak pernah berkesudahan bagi kita. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang terbaik bagi Allah kita. Sama-sama katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan
dari awal. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku gantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Mari sekali dari awal kita bersama-sama. Kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dalam hadirat Tuhan. Amin. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti suka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Mari sekalian dari awal kita katakan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku berrahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru. Mari kita bertepuk tangan Tuhan Allah kita. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Amin. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian Haleluya, dan hatiku berrahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Amin. Terima kasih Tuhan. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya.
hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dari awal kita pujian ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Amin. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud
hadiratmu penuhi tempat ini, memenuhi. Terima kasih Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Haleluya, haleluya. Kemuliaanmu, kebesaranmu, kuasamu Tuhan hadir di sini saat kami menyembah, saat kami memuja. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan penuhi kami. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima kemuliaan, Kau yang layak terima pujian. Segala pengagungan, segala kehormatan bagi Raja kami, Yesus Kristus Tuhan, yang berkuasa, yang bertahta, yang memerintah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya
untuk menolong mereka yang sakit, kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan Yesus yang selalu memberi dengan berlimpah. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 14. Kita baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 14. Kita akan baca dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang.
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam ayat-ayat ini, kita membaca bagaimana Tuhan Yesus memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Mujizat ini penting dalam pembentukan pengertian murid Yesus tentang siapa Yesus sebenarnya dan apa yang diperbuatnya bagi umat manusia. Hal pertama yang kita pelajari dari firman Allah yang kita baca hari ini adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Soal lapar dan makan adalah masalah sederhana sehari-hari. Tetapi bersama Yesus, apa yang biasa bisa jadi luar biasa. Sebab hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja, Tuhan Yesus bisa memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Biasanya dalam gereja jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, paling tidak sama banyaknya. Sebagai contoh, salah satu gereja yang pernah menjadi gereja terbesar di dunia adalah gereja yang dahulu digembalakan oleh mendiang Pendeta David Choyonggi dengan sekitar 700.000 jemaat. Sebagian besar anggotanya adalah perempuan. Melalui pengalaman mujizat ini, Tuhan ingin agar kita lebih mengenal siapa Dia. Tuhan membuat mujizat bukan saja untuk menolong kita dalam pelbagai masalah yang kita hadapi, tetapi terutama supaya kita semakin mengenal Dia melalui semua pengalaman itu. Mujizat ini mengingatkan kita akan mujizat dalam perjanjian lama, di mana Tuhan setiap hari memberi makan mana yang disebut juga sebagai roti yang turun dari sorga kepada umat Tuhan selama 40 tahun pengembaraan mereka di padang gurun. Firman Allah berkata, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Orang-orang Yahudi mengharapkan kembalinya mana bila Mesias atau Kristus atau Juru Selamat yang diurapi oleh Tuhan datang ke bumi ini. Kepada perwira yang percaya kepadanya, sehingga dipuji oleh Tuhan Yesus sebagai mempunyai iman sebesar ini, yang tidak pernah Yesus jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan Yesus berkata, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Mengambil bagian dalam jamuan makan dalam kerajaan sorga merupakan salah satu pengharapan orang-orang Yahudi. Mujizat di mana Yesus memberi makan kepada lebih
dari 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ikan, melambangkan berkumpulnya umat Allah dari berbagai bangsa dan dijamu oleh Yesus sebagai tuan rumah. Dengan demikian, mujizat ini menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang akan menjamu kita dalam kerajaan sorga kelak. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diterima sebagai umat Allah. Firman Allah berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan dijamu dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Tanggapan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk mujizat yang diadakannya adalah, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Maksudnya, percayalah kepada Tuhan Yesus karena pekerjaan atau mujizat yang diadakannya. Jadi mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus adalah dalam rangka untuk menuntun orang kepada iman yang menyelamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusan Anda bersedia menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan yang akan Anda taati perintah-perintahnya, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Hal kedua yang kita pelajari adalah Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Kita baca dalam firman Allah, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Apakah yang terpikir oleh Anda ketika melihat orang banyak yang besar jumlahnya? Beberapa orang akan menganggapnya sebagai beban. Bagaimana caranya bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang sebanyak ini? Melihat orang banyak, beberapa orang akan menganggapnya sebagai beban. Bagaimana caranya bisa memberikan pendidikan yang memadai untuk orang sebanyak ini? Melihat orang banyak, beberapa orang akan menganggapnya sebagai beban. Bagaimana caranya bisa menyediakan layanan kesehatan yang memadai untuk orang sebanyak ini? Ketika melihat orang banyak yang besar jumlahnya, beberapa orang akan berpikir ini adalah pasar potensial. Yang lain lagi, ketika melihat orang banyak, mereka berpikir bagaimana caranya bisa memanfaatkan orang sebanyak ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Sebaliknya, firman Allah mencatat, reaksi Tuhan Yesus ketika ia melihat orang banyak adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang banyak ini dinyatakan dengan menyembuhkan mereka yang sakit. Belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang banyak ini
dinyatakan dengan memberi mereka makan sewaktu mereka lapar. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus bukan saja mencukupi keperluan rohani, tetapi juga mencukupkan keperluan jasmani seperti kebutuhan akan makanan dan kesehatan dan sebagainya. Kita baca dalam firman Allah yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Zaman dahulu wanita dan anak-anak adalah kelompok terpinggirkan yang dianggap kurang berarti oleh masyarakat zaman dahulu. Tetapi di sini kita melihat bagaimana wanita dan anak-anak juga diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada kelompok yang dilupakan. Tidak ada yang tidak mendapat bagian. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Setelah semua orang makan sampai kenyang, ketika potongan-potongan roti yang tersisa dikumpulkan, ternyata terkumpul 12 bakul penuh. Artinya Tuhan Yesus mencukupi dengan limpahnya, bukan pas-pasan. Firman Allah mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah mencukupkan keperluan kita secara pas-pasan. Dia selalu menyediakan dengan limpahnya. Tuhan menjawab doa dengan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan memberkati dengan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberi kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bila kita berseru, Tuhan akan menjawab, menyertai kita dalam kesesakan dan meluputkan dan memuliakan. Bila kita berseru, Tuhan akan mengenyangkan kita dengan panjang umur dan akan memperlihatkan kepada kita keselamatan daripada Tuhan. Alkitab mencatat bagaimana Raja Salomo, anak Raja Daud, merasa cukup puas bila ia diberi kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai raja dengan baik. Kita baca dalam firman Allah, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun yang seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Tuhan tidak pernah menjawab doa secara pas-pasan. Dia selalu memberi dengan berlimpah. Bahkan Tuhan sudah berjanji, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar
dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Firman Allah berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Kita harus berani mengupayakan perkara-perkara besar bagi kemuliaan Allah. Kita harus berani mengharapkan perkara-perkara besar dari Allah. Kita harus berani meminta perkara-perkara besar dari Allah. Kepada perwira yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kepada orang buta yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan mata orang buta itu bisa melihat. Kepada ibu yang anak perempuannya kerasukan setan dan amat menderita, yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita rugi bila kita tidak mau mengupayakan perkara-perkara besar bagi kemuliaan Allah. Kita rugi bila kita tidak mau mengharapkan perkara-perkara besar dari Allah. Kita rugi bila kita tidak mau meminta perkara-perkara besar dari Allah. Apa yang kita capai, peroleh, atau alami dalam hidup ini tidak tergantung kepada seberapa besar kemampuan kita, tetapi kepada betapa besar belas kasihan Tuhan kepada umat manusia dan kepada kesediaan kita untuk berharap kepada Tuhan yang maha besar untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Setiap mujizat adalah hasil dari kerjasama antara Allah dan manusia. Dari pihak Tuhan, kasih-Nya tidak terbatas, kuasa-Nya tidak terbatas, kerelaannya untuk menolong tidak terbatas, belas kasihan-Nya tidak terbatas. Sekarang tinggal apakah manusia bersedia untuk percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sabar menantikan Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan berdoa dengan tidak jemu-jemu seperti diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di belakang saya ada foto dari Ibu Lillian Thrasher. Kurang lebih 110 tahun yang lalu, seorang perempuan muda yang bernama Lillian Thrasher meninggalkan kampung halamannya di Amerika Serikat untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk membuka sebuah panti asuhan yang pertama di kota Asyut di tepi sungai Nil di Mesir. Lillian memulai panti asuhan ini dengan iman, tanpa ada jaminan sumbangan tetap dari perorangan atau organisasi manapun. Lillian berdoa dan Tuhan menjawab doa Lillian, jauh melampaui apa yang Lillian sanggup doakan atau pikirkan. Salah satunya adalah apa yang terjadi di tengah-tengah Perang Dunia Kedua di tahun 1941. Panti asuhan yang dirintisnya di tahun 1911 dengan satu bayi yang ditinggal mati oleh ibunya, kini telah berkembang menjadi 900 anak. Di tengah Perang Dunia Kedua,
Di tahun 1941 itu, banyak pakaian anak-anak telah menjadi lusuh dan perlu diganti, tetapi tidak ada uang. Bahkan untuk makan malam pun, anak-anak hanya bisa diberi makan setengah gelas kacang. Lilian telah mencoba segala cara untuk mendapatkan uang untuk memberi makan anak-anak di panti asuhan, namun sia-sia. Semua orang di Mesir sedang menderita di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Suatu malam, Lilian mengumumkan bahwa semua kegiatan sekolah dan belajar akan dihentikan selama 24 jam supaya semua orang termasuk anak-anak panti bisa memakai semua waktu yang ada untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan. Malam itu, ketika Lilian mengunjungi asrama anak-anak, dia amat tersentuh dengan kesungguhan hati anak-anak itu dalam berdoa. Dan Lilian mendengar salah satu anak berdoa dan berkata, "Tuhan, Engkau berjanji dalam firman-Mu, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan Engkau." Anak itu melanjutkan doanya, "Tuhan, Mama Lilian bilang tidak ada yang lain yang dapat menolong kami selain Engkau. Karena itu, bertindaklah sekarang, ya Tuhan." Lilian menyelinap keluar dengan air mata mengalir di pipinya. Dalam hatinya Lilian berkata, anak itu benar. Kecuali Tuhan mengadakan mujizat, kami semua akan kelaparan. Malam itu Lilian tidak bisa tidur. Anak-anak di panti asuhan berdoa sampai jam 2:30 pagi. Lilian dan beberapa staf yang lain berdoa lebih lama dari itu. Pagi harinya, Lilian menerima telegram yang berbunyi, "Ibu Treasure, tolong besok makan siang dengan saya, Duta Besar Kirk." Lilian bertanya di dalam hatinya, mengapa Duta Besar Amerika Serikat di Mesir ingin bertemu dengan dirinya dengan pemberitahuan begitu tiba-tiba? Setelah meninggalkan pesan dan arahan kepada pengerja di panti asuhan, malam itu Lilian naik kereta api ke Kairo. Keesokan harinya, tepat sebelum jam makan siang, Lilian tiba di tempat kediaman yang mulia Alexander Kirk, Duta Besar Amerika Serikat di Kairo. Duta Besar Kirk memberitahu Lilian bahwa minggu lalu, katanya, sebuah kapal palang merah yang bernama Cassandra Luludis dengan muatan satu kapal penuh bantuan makanan, pakaian, dan obat-obatan telah mendekati pelabuhan Pireus di Yunani ketika terdengar kabar bahwa Yunani telah jatuh ke tangan Jerman. Karena itu, kapal itu diperintahkan untuk kembali ke bandar Alexandria di Mesir sambil menunggu perintah selanjutnya. Karena khawatir bahwa kapal-kapal di Alexandria akan diserang oleh Jerman, kapal palang merah ini diperintahkan untuk membuang muatannya ke laut dan segera meninggalkan bandar Alexandria. Salah satu awak kapal di palang merah itu memohon kepada kapten kapal agar jangan membuang muatan kapal itu ke laut, tetapi menyumbangkannya untuk panti asuhan Lilian di Asyut. Nampaknya awak kapal itu pernah menyumbang uang untuk panti asuhan Lilian, dan ibu awak kapal itu setiap hari berdoa untuk panti asuhan Lilian. Pada mulanya,
kapten kapal itu menolak. Tetapi awak kapal itu bersikeras dan menjamin bahwa mereka akan bisa mengosongkan muatan kapal itu sebelum berlayar di kegelapan malam untuk menghindar dari serangan Jerman. Akhirnya muatan kapal yang berisi bantuan makanan, pakaian dan obat-obatan itu tidak jadi dibuang ke laut, dibongkar dan kini tersimpan di salah satu gudang di pelabuhan di Alexandria. Lalu duta besar Kirk bertanya kepada Lillian, apakah ibu saat ini membutuhkan pasokan makanan atau pakaian? Lillian terperanjat. Dia hampir tidak bisa percaya bahwa duta besar Amerika Serikat baru saja menawarkan bantuan makanan dan pakaian sekapal penuh untuk panti asuhannya. Setelah makan siang, Lillian diajak oleh duta besar Amerika Serikat untuk melihat gudang berisi bantuan makanan, pakaian, dan obat-obatan dengan ditemani oleh perwakilan dari Palang Merah. Lillian hampir tidak bisa mempercayai begitu banyaknya pasokan makanan dan pakaian yang ada di dalam gudang itu. Ketika Lillian bertanya, perwakilan Palang Merah itu mengeluarkan catatannya dan membaca 2.600 potong pakaian, 1.900 potong baju hangat sweater, 1.900 pasang celana anak laki-laki, 3.800 helai selimut, 1.100 helai handuk, 700 tong berisi susu bubuk, 1.200 karung beras. Sampai di sini Lillian sudah tidak bisa tahan. Tangisnya meledak. Tuhan menjawab doa Lillian dan anak-anak di panti. Jauh melampaui apa yang sanggup mereka doakan atau pikirkan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari kita percaya akan kebaikan Tuhan. Dan bila betul kita percaya akan kebaikan Tuhan, mari kita tindak lanjuti dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Kami hanya mau Engkau saja Tuhan Yesus. Tak ada yang dapat memuaskan selain Engkau Tuhan. Tak ada yang lain yang kami inginkan ya Tuhan. Kami hanya mau Tuhan Yesus saja. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi akan kami. Bapa kami yang di sorga, kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi akan kami. Haleluya. 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 Basanda Tori Alabasanda Tori Alabakushai Kakara Alabasanda Tori Alabakushai Iri Alabohori Alabasanda Tori Alabakushai Kakara Alabakushai Iri Alabohori Alabasanda Tori Alabakushai Kakara Alabasanda Tori Alabakushai Iri Alabasanda Tori Alabakushai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini.
Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita katakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita bersedia hidup mentaati segala perintah-perintahnya. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk mentaati Dia. Mari kita minta sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Ilialamo kakaralabasabda torialabakushai kakaralabakushai. Ikiti katapatoli alabasanda tori alabakushai kakalalabakushai kili alabasanda tori alabakushai. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia bukan saja memperhatikan kebutuhan rohani kita, keperluan jasmani kita juga tidak luput dari kasih dan perhatiannya. Dia menjawab doa kita jauh melampaui apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Mari kita percaya akan kebaikan Tuhan. Dan bila kita betul percaya akan kebaikan Tuhan, mari kita tindak lanjuti dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk bertekun dalam doa di tengah-tengah penderitaan, masalah, kesulitan, dan tantangan dalam hidup. Sebutkan mujizat apa yang kita perlukan. Dan mari kita minta sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Ilialamo kakaralabasanda torialabakushai kakaralabakushai. Irialabasanda torialabakushai kakaralabakushai. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Kami mohon Bapa adakanlah mujizat-mujizat kesembuhan sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sel, setiap organ tubuh yang rusak kami mohon diganti dengan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat kesembuhan sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan sekarang. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Kami mohon Tuhan mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang sedang sekolah dan kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar kami dan anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami mohon yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya.
Kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh tidak percaya, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami dan meluputkan kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini. Atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih
ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Sama katakan, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. mari sekali lagi kita katakan, kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang Tuhan, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. sekali lagi harapanku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita sembah. Di dalam Mari kita nyatakan hanya Engkau Tuhan harapan kami. hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi harapanku Tuhan, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman
hidupku kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ulangilah kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris
kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah online hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana.
bagimu Tuhan, mungkin bagimu yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, semuanya Tuhan sediakan.